kita semua telah diberikan kesehatan oleh Allah ya. Untuk memulai kegiatan belajar kita, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Akmal, tolong pimpin temannya berdoa. Berdoa mulai. Anak-anak ibu, sebelum kita mulai, ibu ingatkan sekali lagi, ini karena masa pandemi, kita tetap harus menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Apa yang harus kita terapkan itu ada 3M. Nah, apa itu 3M? Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiganya, menjaga jarak. Benar sekali. Itu tetap harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ya. Untuk memulai kegiatan kita dan menambahkan rasa semangat kita, rasa cinta kita kepada tanah air, mari sama-sama kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Semuanya ibu minta tolong berdiri. Dalam posisi keadaan siap. Nah, tangan samping. Nah, ya. Baik anak-anak ibu, kita nyanyi salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak ibu, coba kamu perhatikan. Ini ibu ada tanaman. Apakah ada yang tahu ini tanaman apa nak? Tanaman apa Nabila? Pakis, Apa Nabila kok suaranya nak? pakis, Iya, tanaman Pakis. pakis. Coba Depan, di mana tanaman pakis ini biasanya tumbuh Depan? daerah lembab, Di daerah yang lembab. Benar sekali. Nah, ya. Nah, kalau yang ini tanaman apa nih? kaktus, Ya, tanaman kaktus. Andini, di mana kaktus biasanya tumbuh Andini? Di daerah yang mana? Coba Nabila, di daerah mana? Nabila, di dataran tinggi, di dataran tinggi, benar nak? Di mana Yeni? Coba Yeni. Di daerah kering. Iya nak, di daerah yang kering. Jadi tumbuhan ini ada yang hidupnya di daerah yang berair, daerah yang lembab, dan ada juga yang hidup di daerah yang kering. Nah, pada hari ini yang akan kita bahas materinya ini nak, tentang adaptasi tumbuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema berapa nak? tema 2, Suaranya yang kuat nak? tema Tema 2. Apa bunyi tema 2? Persatuan dalam perbedaan. Subtemanya subtema 1. Apa bunyi subtema 1? rukun dalam perbedaan. Ya. Pembelajarannya pembelajaran Tiga. Ya, benar sekali. Pembelajaran ketiga. Ada materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu tentang adaptasi tumbuhan. Terus yang kedua itu adalah
bagaimana, ya, di mana, dan kapan. Ya, itu materi kita pada hari ini. Adapun tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama, setelah mengamati video, peserta didik diharapkan mampu menganalisis cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan dengan benar. Yang kedua, setelah mendengar penjelasan guru pada layar proyektor, peserta didik mampu membandingkan bentuk-bentuk adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menyajikan laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan dan membuat perbandingan bentuk-bentuk adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya dengan benar. Selanjutnya yang keempat, setelah membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, peserta didik diharapkan mampu menentukan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kelima, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan informasi pada peta pikiran menjadi sebuah tulisan dengan memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Ya, nak? Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke materi inti. Ya, materi yang pertama. Masih semangat? Masih. Semangat, nak? Coba. Selamat pagi. Pagi, semangat. Belum full semangatnya. Semangat pagi. Pagi, semangat. Mantap, itu baru mantap, baru full semangatnya, ya. Baik, siap untuk melanjutkan pelajaran kita? Siap. Coba kamu perhatikan video ini dengan seksama, ya. Baik anak-anak ibu, tadi kamu sudah menonton videonya? Jelas videonya? Jelas. Baik, kalau sudah jelas, sekarang ibu minta kamu ceritakan berdasarkan video tadi apa yang kamu lihat. Yang pertama, ibu minta tolong Depan. Berdasarkan video tadi apa yang kamu lihat, Depan? Video menceritakan tentang adaptasi. Video menceritakan tentang adaptasi. Baik, ya. Itu dari Depan. Terus yang kedua apa lagi ini? Tumbuhan bisa hidup di daerah yang kering dan berair. Tumbuhan
tumbuhan bisa hidup di daerah yang kering dan berair. Ibu minta coba dari video tadi itu kan pernyataan. Sekarang ibu minta kamu buat pertanyaan. Suci, coba Suci. Berdasarkan video tadi apa pertanyaan yang mau kamu ajukan? Apa fungsi batang yang tebal pada pohon kaktus? Apa fungsi batang yang tebal pada pohon kaktus? Ya, itu pertanyaan dari Suci. Pertanyaan ini ibu belum menjawab ya. Ibu mau kamu sendiri yang menjawab. Tadi kan sudah menonton videonya. Coba Nabila, bisa Nabila jawab pertanyaan Suci Nabila? Apa jawabannya Nabila? Untuk menyimpan cadangan air. Untuk menyimpan cadangan air. Baik, nah. Yang kamu sebutkan tadi itu sudah benar. Video tadi itu menceritakan tentang adaptasi tumbuhan. Tumbuhan apa sajakah yang diceritakan pada video tersebut? Akmal? Pohon jati. Pohon jati, benar. Eceng gondok. Eceng gondok, iya. Kaktus. Kaktus. Dan Dan apa? Satu lagi. Siapa yang bisa menambahkan? Suci. terakhir. Pohon, ya pohon serasan. Ya, baik. Itu tentang video tadi. Terus yang kedua, tumbuhan bisa hidup di daerah yang kering dan berair. Benar sekali seperti yang ibu ajukan tadi ya. Ada pakis di daerah yang lembab. Terus ada kaktus di daerah yang kering. Terus yang ketiga tadi pertanyaan dari yang diajukan oleh Suci, apa fungsi batang yang tebal pada kaktus? Sudah dijawab oleh Nabila. Jawaban Nabila juga sudah benar. Ya, untuk menyimpan cadangan air. Ya, nak? Tuh. Baik, anak-anak ibu. Sekarang karena kamu sudah bisa menganalisis videonya, sekarang coba kamu temukan bagaimana tumbuhan tersebut beradaptasi. Silakan kamu tuliskan di buku kamu masing-masing. Ibu kasih waktu 2 menit. Silakan kamu tuliskan bentuk-bentuk adaptasinya. Saya tadi pohon apa saja, nak? Bagaimana mereka beradaptasi? Silakan kamu tuliskan di buku latihan kamu. Ibu kasih waktu 2 menit, nak ya. Nah, menulis itu yang rapi. Nah, ya perhatikan huruf-huruf kapitalnya. Baik, anak-anak ibu, waktu sudah 2 menit. Sudah selesai? Sudah. Baik anak-anak ibu, karena sudah selesai semuanya, mari sama-sama kita dengarkan dari teman-teman kamu pendapatnya bagaimana tumbuhan beradaptasi berdasarkan video yang kamu lihat. Ibu minta yang pertama itu coba Andini. Coba berdiri nak. Sudah menyampaikannya berdiri. Yang pertama tumbuhan apa?
Ya, pohon jati. Ya, silakan duduk. Terus yang kedua, Ibu minta itu Fadil. Suaranya yang kuat nak ya. Teratai menyesuaikan diri dengan memiliki daun yang lebar dan tipis dan batangnya berongga. Teratai menyesuaikan diri dengan mempunyai daun yang lebar, tipis, terus batangnya berongga. Baik, itu yang kedua. Silakan duduk nak. Yang ketiga, Ibu minta tolong Meme. Apa Meme? Terus menyesuaikan diri dengan memiliki daun yang kecil seperti duri, batang tebal yang berwarna dan akar yang panjang. Dengar jelas nak apa yang dibicarakan Meme? Dengar. Baik ya. Yang ketiga, coba Yeni lah. Eceng gondok menyesuaikan diri dengan memiliki batang yang menggembung. Tadi temannya 3 orang berdiri. Yeni kenapa tidak berdiri ya? Berdiri nak lebih bagus. Nah, biar adil. Eceng gondok menyesuaikan diri dengan memiliki batang yang menggembung. Eceng gondok menyesuaikan diri dengan memiliki batang yang menggembung. Baik anak-anak ibu, tadi kami sudah menyampaikan beberapa tumbuhan berdasarkan video tentang cara mereka beradaptasi. Itu sudah benar semuanya ya. Pohon kaktus itu menyesuaikan diri dengan memiliki daun yang kecil seperti duri, batangnya tebal, terus akarnya juga panjang. Terus ada yang pohon jati tadi menggugurkan daunnya di musim kemarau. Teratai itu daunnya lebar, tipis, dan batangnya berongga. Terus yang keempat itu adalah eceng gondok. Dia menyesuaikan dirinya dengan memiliki batang yang menggembung. Baik, ya, jawaban kamu sudah benar. Nah, sekarang kita punya kembali itu adaptasi. Apa itu adaptasi, nak? Suci apa Suci? Adaptasi adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk dapat bertahan hidup dengan baik. Ya, benar sekali. Adaptasi itu adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri agar mereka bisa bertahan hidup. Ya. Nah, apa saja bentuk-bentuk adaptasi tumbuhan? Itu ada berbagai macam bentuk. Yang pertama, depan. Apa depan? Adaptasi tumbuhan untuk apa depan? Adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. Ya, yang pertama itu adalah ada adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. Jelaskan nampak nak? Nah, apa saja contoh-contoh tumbuhan yang beradaptasi untuk melindungi diri? Itu coba Nabila, ada tumbuhan apa saja Nabila? Mawar memiliki duri. Kuat suaranya nak. Mawar memiliki duri. Mawar, tumbuhan mawar memiliki duri. Terus? Bambu memiliki bulu yang bisa menyebabkan gatal. Ya, bambu itu dia memiliki bulu-bulu halus yang bisa menyebabkan gatal jika kita pegang. Nah ya, selanjutnya apa lagi Fadil? Tumbuhan apa lagi? Kaktus memiliki duri di bagian tubuhnya. Kaktus memiliki duri di bagian tubuhnya, sama seperti yang kamu analisis tadi berdasarkan video ya. Selanjutnya itu ada pohon putri malu. Tahu pohon putri malu nak? Tahu. Ya. Bagaimana putri malu ini beradaptasi? Coba Meme, apa Meme? Putri malu memiliki duri di batangnya dan mengatupkan daunnya di bagian Iya, putri malu juga memiliki duri ya di bagian batang tubuhnya. Terus dia jika disentuh dia akan mengatupkan daunnya secara refleks ya. Terus yang berikutnya itu ada durian. durian yang sekarang lagi musim nak ya. Itu durian. Bagaimana durian beradaptasi atau melindungi dirinya? Memiliki duri di Ya, bagian memiliki duri di buahnya ya. Nah, yang kedua, bagaimana bentuk adaptasi tumbuhannya? Coba Andini, bagaimana yang kedua adaptasi tumbuhannya bagaimana? Iya, tumbuhan beradaptasi berdasarkan tempat hidupnya. Nah, ini tadi yang ditanyakan di awal. Ya, ada yang hidup di daerah yang mana nak? Ada yang kering, dan ada yang lembab. ada yang lembab, dan ada yang berair. Nah, inilah tumbuhan berair itu namanya hidrofit. Bagaimana cara mereka beradaptasi? Yang pertama, mereka memiliki rongga udara sehingga tumbuhan itu dapat mengapung di air. Terus yang kedua, memiliki daun yang lebar ya untuk mempercepat penguapan
sisi atau tidak mempunyai daun. Ya, itu salah satu ciri mereka, ciri-ciri mereka ya, ciri-ciri tumbuhan burung. Daunnya tebal, kadang bersisi. Terus yang kedua apa Ulfa? Memiliki akar panjang dengan menyebar di dalam tanah. Ya, mereka memiliki akar yang panjang dan menyebar di dalam tanah. Selanjutnya yang ketiga, tubuhnya itu tubuhnya dilapisi lilin untuk mencegah penguapan berlebihan. Nah, apa contoh tumbuhan guruna? Kaktus dan lidah buaya. Terus yang ketiga itu ada tumbuhan yang bisa hidup di daerah lembab. Itu namanya adalah higrofit. Ya. Nah, salah satu ciri tumbuhan di daerah yang lembab itu tadi contohnya adalah pakis dan lumut. Ya, tahu lumutnya? Tahu kan? Ya. Cara mereka beradaptasi itu daun mereka tipis dan lebar. Terus daunnya umumnya melingkar, atau menggulung, membulat. Ya, biasanya itu di daerah menggulung dia di daerah yang lembab. Terus mempunyai batang yang tidak tampak karena berada di dalam tanah biasanya, ya berada di dalam tanah. Itu contohnya pakis. Ya, jadi yang kita nampak pakis itu berupa daun-daunnya nih, daun batangnya itu berada di dalam tanah. Yang ketiga itu adalah adaptasi tumbuhan terhadap keadaan lingkungan. Di sini contoh tumbuhannya adalah pohon jati. Mereka menggugurkan daunnya pada musim kemarau, ya, untuk mengurangi penguapan. Selain pohon jati, ada contoh lain yaitu pohon kaktus, kedondong, dan pohon mahoni. Terus yang keempat itu adaptasi tumbuhan untuk memperoleh makanan. Contohnya itu tumbuhan rhizome, ya. Mereka beradaptasi untuk memperoleh makanan. Biasanya tanaman ini dia akan mengeluarkan bau yang menyengat agar mangsanya itu mendekati, ya. Tuh. Nah, sekarang itu saatnya kamu berdiskusi. Nah, ini akan ibu bagikan kelompok, satu kelompok menjadi 3 orang secara heterogen. Ya, nanti kita susun mejanya dan bentuk kelompoknya. Ya, baik, kelompok yang pertama akan ibu bagikan, anak ya. Dengarkan, kelompok yang pertama itu Suci, Depan, dan Nabila. Kelompok kedua Yeni, Akmal, dan Ulfa. Kelompok ketiga Meme, Fadil, dan Andini. Baik, silakan nak bentuk kelompoknya. Dipersilakan dari sekarang. Mejanya tolong diangkat nak ya.
Dapat nak? Ya. Di situ silakan kamu gunting gambarnya. Nanti kamu sesuaikan pada tabel yang sudah disediakan pada LKPD. Itu pada halaman 3. Ibu kasih waktu 7 menit dari sekarang. Ya. Ibu kasih waktu 7 menit dari sekarang. Silakan kamu bekerja. Silakan tempelkan ya.
Baik anak-anak ibu, waktu sudah 7 menit, sudah habis. Kita persilakan untuk menampilkan ke depan hasil diskusinya. Yang lain ketika teman menyampaikan hasil diskusinya di depan, tolong didengarkan dan kita tanggapi bersama-sama. Nah ya. Baik, yang pertama ibu minta kelompok 1 maju. Ya, silakan kelompok 1. Siapa perwakilannya yang mau membacakan? Suci. Nah, baik, silakan Suci. Suaranya yang kuat nak ya. Ya. Kita dengarkan sama-sama nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyajikan hasil diskusi kami tentang cara beradaptasi atau melindungi diri. Tumbuhan bakau Kuat suara. memiliki struktur akar yang timbul di permukaan air atau akar nafas. Bambu memiliki bulu halus yang menempel pada bagian batang. Putri malu, daun secara otomatis akan mengatuk ketika disentuh. Durian memiliki duri pada buahnya. Bunga mawar memiliki duri pada batang. Pohon jati menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Kantong semar mengeluarkan bau menyengat untuk menarik mangsanya. Kaktus, daun yang berbentuk duri dan dilapisi lilin untuk mengurangi penguapan air dan menghalau mangsa. Lidah buaya memiliki daun tebal untuk menyimpan cadangan air. Ada berapa perbandingan itu yang kamu buat? 4. Ada 4. Ya, baik. Coba kamu sebutkan perbandingannya pada bagian mana saja? Bunga mawar, bambu kuning, dan putri malu. Bentuk adaptasi Suaranya tumbuhan. nak? Adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. Keterangan. Bunga mawar dan durian memiliki duri pada ranting dan buahnya. Sedangkan pohon bambu memiliki bulu halus yang bisa menyebabkan gatal jika dipegang. Dan putri malu memiliki duri di batangnya. Dan daunnya akan menguncup jika disentuh. Ya. Nama tumbuhan kaktus atau kaktus dan lidah buaya. Bentuk adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan terhadap tempat hidupnya. Keterangan. Kaktus dan lidah buaya merupakan tumbuhan gurun yang mempunyai ciri-ciri bentuk dan daun tebal berduri bersisik, memiliki akar yang panjang dan menyebar dalam tanah. Dan tubuhnya dilapisi lilin untuk mencegah penguapan yang berlebihan. Pohon jati, adaptasi tumbuhan terhadap keadaan lingkungan. Pohon jati akan menggugurkan daunnya di musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Nama kantong semar, adaptasi tumbuhan untuk memperoleh makanannya. Kantong semar mengeluarkan bau yang menyengat untuk menarik mangsanya. Setelah itu serangga akan tergelincir dan masuk ke dalam kantong dan terjebak dalam cairan kantong. Ya? Nah, baik. Itu penyajian dari kelompok 1. Ya, bagaimana nak tanggapannya? Apakah ada yang berbeda jawaban dari kelompok 1 dengan kelompok yang lain, kelompok 2 dan kelompok 3? Bagaimana nak? Kalau kelompok 3 bagaimana tanggapannya? Silakan. Berdiri nak, kasih tanggapan dengan temannya di depan. Ya, sampaikan. Jawaban kelompok kami sama dengan jawaban kelompok 1, cuma beda urutan saja. Cuma berbeda urutannya saja. Baik, terima kasih. Baik, tadi kelompok 3 sudah memberi tanggapan. Silakan kelompok 2. Bagaimana tanggapannya? Silakan berdiri nak jika ingin memberikan tanggapan. Kuat nak ya suaranya? Hasil diskusi dari kelompok 1 sudah sama dengan kelompok 2. Sama juga. Ya, baik. Silakan kelompok 1 silakan duduk. Kita berikan tepukan untuk kita semua. Karena jawaban kamu itu sudah sama semuanya, ya, berarti kamu sudah paham, sudah mengerti, dan jawaban yang dibuat oleh kamu sudah benar. Ya, ada beberapa tumbuhan di situ nak. Ada berapa tumbuhan?
tumbuhan itu yang kamu buat pada AKPD? Ada 9 tumbuhan. Ada tumbuhan apa saja yang pertama? Pak Yeni, sebutkan ini tumbuhan apa saja Yeni? Bakau, bambu, putih madu, durian, bunga mawar, pohon jati, kantong semar, kaktus, dan lidah buaya. Ya, ada 9. Coba kantong semar bagaimana dia melindungi dirinya? Andini. Mengeluarkan bau menyengat untuk menarik mangsanya. Mengeluarkan bau yang menyengat untuk menarik bangsanya. Benar sekali ya. Jadi jawaban kamu itu sudah benar. Terus ada perbandingan. Kamu membuat perbandingan. Ada berapa perbandingan yang kamu dapatkan nak? 4. Ada 4 adaptasi tumbuhan pada apa saja nak bentuknya? Coba Fadil. Bentuk adaptasi tumbuhannya yang kamu buat dari kelompok kamu tadi tentang apa? Adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. Adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. Nah, terus yang kedua, apa lagi? Siapa teman yang mau membantu Andini? Adaptasi tumbuhan terhadap tempat hidupnya. Ya, adaptasi tumbuhan terhadap tempat hidupnya. Yang ketiga, apa ini? Adaptasi tumbuhan terhadap keadaan lingkungannya. Adaptasi tumbuhan terhadap Lingkungan. lingkungannya. Dan yang keempat, tadi kelompok suci jawabnya apa? Tentang apa itu? Adaptasi tumbuhan untuk memperoleh makanannya. Ya, adaptasi tumbuhan untuk memperoleh makanannya. Itu bentuk-bentuk adaptasi. Dan kamu sudah buat perbandingannya sudah benar ya, anak-anak ibu. Baik. Untuk materi kita yang pertama itu sudah selesai. Akan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Sebelum masuk ke materi kedua, kita coba yel-yel dulu ya. Kalau ibu bilang kelas 6 bisa, kelas 6 bisa, kelas 6 yes ya. Baik. Coba berdiri semuanya. Biar lebih semangat. Ya, jangan lupa. Kelas 6 Bisa. kelas 6 Bisa. kelas 6 Yes. ya, tepuk semangat. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat sore. Ya, silakan tepuk tangan ketika semua. Ya. Semangat untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Semangat untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Ya, semangat nah, ya. Baik, materi yang kedua itu ibu minta tolong kamu bacakan bacaan yang ada pada buku siswa pada halaman 23. Silakan kamu bacakan nak. Ibu kasih waktu 2 menit untuk kamu membaca buku siswa halamannya. Baik nak, sudah selesai membacanya? Berdasarkan bacaan tadi, tolong kamu sebutkan informasi apa saja yang kamu dapatkan. Ibu minta tolong Devan. Yang pertama apa Devan yang kamu dapatkan informasinya? Tokoh yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Bung Hatta, Ahmad Soebarjo, Laksamana, Tadasid, Maeda,
sebutan. Nah, sekarang berdasarkan bacaan tersebut, coba kamu analisis, ya, coba kamu temukan kata tanya apa saja yang bisa kita gunakan untuk menemukan informasi pada bacaan tersebut. Ya, coba sekarang, ya, coba tadi kamu sudah baca, coba kamu renungi sekitar 1 menit. Ya, berdasarkan informasi tadi, kata tanya apa yang sesuai untuk menemukan informasinya. Ada kata tanya apa saja? Ya, coba Suci, apa Suci? Siapa yang membacakan teks proklamasi? Itu berarti untuk kata tanya yang digunakan adalah kata tanya Siapa? Siapa? Baik, itu adalah kata tanya siapa. Terus ada lagi, coba Fadil, kata tanya apa lagi Fadil? Apa latar belakang Indonesia negara mengumumkan proklamasi kemerdekaan? Itu kata tanya apa tuh? Apa? Kata tanya? Iya, kata tanya apa? Terus apa lagi kan? Kata tanya yang bisa kita ambil berdasarkan informasi itu, Akmal. Kapan hari proklamasi dibacakan? Kapan? Berarti ada kata unsur kapan. Terus meme apa lagi meme? Kata tanya yang sesuai berdasarkan bacaan itu informasinya untuk mendapatkan informasi. Teks proklamasi disusun? Di mana teks proklamasi disusun? Berarti unsur kata tanya adalah Di mana? Ya, di mana? Benar. Yang kamu sudah sebutkan itu sudah benar. Berarti yang kamu sebutkan itu berarti kamu temukan jawabannya kan? Temukan jawabannya di bacaan. Itu kan untuk kata tanyanya. Baik, anak-anak ibu. Jadi kata tanya itu adalah kata yang digunakan dalam kalimat tanya. Nah, jadi jenis kata tanya apa saja? Yang pertama ada ya, siapa? Apa lagi Ulfa? Apa? Andini? Bagaimana? Nabila? Di mana? Apalagi nak? Depan? Kapan? Kapan? Ya, itu adalah kata tanya. Siapa? Apa kegunaannya nak? Menanyakan orang. Kalau di mana? Ya, menanyakan tempat. Kalau kapan? Menanyakan waktu. Benar, menanyakan waktu. Kalau bagaimana? Ya, menanyakan suatu penjelasan dalam sebuah permasalahan. Terus yang kelima itu ada kata mengapa. Apa kegunaan mengapa? Menanyakan alasan atau sebab timbulnya suatu masalah. Terus kata tanya apa? Apa kegunaan kata tanya apa, Akmal? Apa menanyakan benda atau suatu keadaan atau perbuatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Ya, itu kata tanya apa. Sedangkan kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan apa, Andini? Menanyakan banyak benda atau suatu. Ya, menanyakan banyak jumlah, ya. Nah, itu tentang kata tanya. Sekarang ini ada yang kita pelajari ada tentang kalimat tanya. Di mana kalimat tanya itu adalah kalimat yang disampaikan dengan maksud untuk mendapatkan jawaban berupa informasi, penjelasan, atau pernyataan. Nah, bagaimana ciri-ciri kalimat tanya itu? Coba Meme, bagaimana ciri-ciri kalimat tanya yang baik itu Meme? Iya, selalu diakhiri dengan tanda baca. Itu tanda tanya. Terus yang kedua, apalagi Depan ciri-cirinya? Pada umumnya diawali dengan kata-kata tanya seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Iya, biasanya diawali dengan kata tanya. Ya, itu tadi kata tanya ada kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, ya. Terus yang ketiga, itu bisa juga dengan menggunakan imbuhan kah atau partikel kan. Contohnya apakah, di manakah, kapankah, iya kan, ya. Terus ciri-ciri yang selanjutnya itu menggunakan kata 5W tambah 1H. 5W ini adalah ada what, who, when, where, why. Kata tanya mengapa, what itu apa, ya, why mengapa, ya. Kalau 1H
Ha itu adalah how itu bagaimana, ya. Terus memiliki dua macam intonasi, yaitu pada kalimat tanya yang membutuhkan jawaban ya atau tidak, memiliki intonasi menaik pada bagian akhir kalimat. Adapun kalimat tanya yang membutuhkan respon jawaban yang panjang, itu memiliki intonasi yang menurun pada bagian akhir kalimat. Nah, ya, itu tentang kalimat tanya. Nah, sekarang kita lanjut berdiskusi kembali. Ya, berdasarkan bacaan tadi, kamu temukan informasi penting melalui unsur kata tanya apa, siapa, mengapa, ya, bagaimana dan kapan. Silakan kamu buat pada lembar LKPD yang sudah diberikan pada bagian yang sudah disediakan. Coba kamu lihat LKPD-nya pada halaman, nggak salah ibu, pada halaman 6. Nah, baik, pada halaman 6. Kamu nak? Nah, iya, betul. Nah, sekarang coba kamu kerjakan secara berdiskusi. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan kerjakan. Nah, coba berdiskusi, tanyakan sama temannya. Nah, ini kamu saling tanya. Ya, Pak, silakan. Kamu ada yang diberikan, ada yang diberikan, seperti itu. Baik nak, waktu sudah 5 menit, ya. Kita persilakan untuk kelompok yang maju pertama kali itu adalah kelompok 3 dulu, ya. Kita persilakan kelompok 3 untuk maju.
Siapa kelompok 3 perwakilannya yang membacakan? Ya, Fadil. Suaranya yang kuat nak ya. Ya, apa? Ada kan masih dari kelompoknya. Yang lain, kelompok yang lain coba dengarkan temannya menyampaikan. Silakan yang kuat ya, Fadil ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuat lagi suaranya Fadil. Hasil diskusi kelompok Yang pertama, pertanyaan apa? Mengandung unsur apa? 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 Terus informasi yang didapatkan? Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan momen awal Indonesia terbebas dari penjajahan. Ya. 2. Mengapa? Kuat lagi nak suaranya. Proklamasi kemerdekaan harus dilakukan agar Indonesia terbebas dari penjajahan yang telah lama penyerangan rakyat. 3. Siapa? Proklamasi kemerdekaan dibaca oleh Insinyur Soekarno. 4. Di mana? Proklamasi kemerdekaan dibaca di kediaman Bung Karno di Jalan Pengajian Timur nomor 56 Jakarta. 4. Kapan? Proklamasi kemerdekaan dibaca pada 17 Agustus 1945. Ya, selesai. Masih ada lagi? 6. Bagaimana konferensi teks proklamasi kemerdekaan disusun Bung Karno bersama Bung Hatta dan R.S. Ahmad Suharto. Sudah? Ya, baik. Tunggu dulu. Kelompok yang lain bagaimana? Ada tanggapan dari dari kelompok 3? Apakah sama? Ada yang sama atau ada yang berbeda? Berbeda? Ada yang berbeda atau tidak nak? Ada Ada. Coba kelompok 2. Yang mana yang berbeda nak? Silakan kamu tanggapi. penyusunan kalimatnya. Pada penyusunan kalimatnya. Yang mana itu? Yang kalau mengapa? Kalau tadinya kata kamu mengapa? Kalau mengapa, informasi apa yang kamu dapatkan berdasarkan catatannya mengapa? Berdiri nak, coba berdiri nak. Nah. Karena menjadi tonggak sejarah untuk Buat suaranya nak. karena menjadi tonggak sejarah untuk perjuangan bangsa Indonesia. Karena menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Berarti jawaban kamu ada yang berbeda dengan kelompok 3. Ya, benar. Kalau kelompok 1 bagaimana nak? Ada yang berbeda atau sama? Yang samanya yang bagaimana? Ada yang sama tidak? Dari kelompok 2 ada. Yang mana yang sama? Kolom apa? Kolom apa? Kalau yang berbeda? Kolom mengapa? Kolom mengapa? Kalau kamu mengapanya apa yang kamu tulis informasinya? Karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Karena ulangi yang berdiri nak berdiri. Ketika memberi tanggapan itu kita harus menghadap temannya di depan. Nah, seperti itu baru bagus ya. Karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Itu pada mengapa ya? Ya, baik silakan duduk. Baik anak-anak ibu, berarti kamu sudah bisa membuat tunggu, sebentar saja. Membuat informasi ya, mencari informasi melalui unsur kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana dan kapan. Baik, silakan duduk, kita berikan tepukan untuk kelompok 3. Ya, coba kita karena sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok 3, ya. Berarti tidak ada yang bertanya nak? Tidak ada? Sudah jelas? Baik, yang kamu jawab itu sudah benar, ya. Ibu lihat tadi ada pertanyaan, pokoknya jawabannya itu membuat unsur kata tanya apa, mengapa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Ya, ada membuat unsur di bagian-bagian
yang sudah ditentukan pada LKPD. Baik anak-anak ibu, karena semuanya sudah selesai mengerjakan, tolong dikumpulkan LKPD-nya ke depan. Ibu minta tolong Akmal, tolong kumpulkan LKPD-nya ke depan. Akmal. Letakkan di atas meja ibu ya. Baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Masih semangat? Masih semangat? Halo. Hai. Halo. Hai. Ya. Selamat siang. Pasti sudah ada yang konsentrasinya sudah mulai turun ya, karena ada yang salah. Ya, baik, nggak masalah. Untuk selanjutnya kita sudah masuk ke bagian akhir, yaitu mari sama-sama kita membuat kesimpulan, membuat rangkuman berdasarkan materi yang sudah kita pelajari tadi. Ya, Ibu minta tolong Suci. Berdasarkan yang kita pelajari tadi, apa saja materinya nak, yang sudah kita dapatkan? Tentang apa saja? Adaptasi tumbuhan. Tentang adaptasi tumbuhan. Apa saja tadi yang kita sudah pelajari tentang adaptasi tumbuhan? Apa ini? Pengertian adaptasi. Apa itu adaptasi nak? Tadi. Tadi apa pengertian adaptasinya? Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk dapat bertahan hidup dengan baik. Ya, kecenderungan suatu tumbuhan untuk menyesuaikan diri agar bisa mereka mempertahankan hidupnya. Ya, itu. Terus yang kedua, apalagi nak? Yang berikutnya tentang apa lagi? Menemukan informasi penting mengenai unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, menemukan informasi penting, ya, melalui ada unsur apa, di mana, siapa, kapan, bagaimana, ya. Terus tadi apa lagi informasinya nak? Materi kita yang sudah kita pelajari tentang apa lagi? Ciri-ciri kata-kata yang baik. Ya, ada ciri-ciri kalimat tanya yang baik. Bagaimana tadi? Coba satu, ciri-ciri kalimat tanya yang baik tadi. Selalu diakhiri dengan tanda baca, yaitu tanda tanya. Iya, benar sekali. Selalu diakhiri dengan tanda baca, ya, tanda baca yaitu kata tanya. Baik, ya, anak-anak ibu. Nah, dari materi kita hari ini ada yang ingin kamu tanyakan? Tidak ada? Sudah jelas? Jelas. Baik, anak-anak ibu, karena tidak ada yang bertanya, kita lanjut mengerjakan evaluasi. Evaluasi ini ada 5 soal, ya, akan ibu berikan waktu 3 menit. Kamu kerjakan secara mandiri, secara sendiri-sendiri, ya. Mengerti? Baik. Ibu minta tolong ini bagikan ini satu-satu ya. Baik anak-anak ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakannya ya. Silakan kerjakan secara. Jangan lupa tulis namanya.
Baik, anak-anak ibu, waktu sudah 3 menit, tolong dikumpulkan. Sudah selesai semua kan? Tolong dikumpulkan Depan, tolong kumpulkan Depan. Yang lain berdiri situ aja nak. Depan aja yang mengumpulkan. Nah, Depan tolong ambil. Ya. Bukan mengumpulkan ya. Kelompok ini Depan sudah. Itu sudah, nah, kumpulkan. Baik, kalau sudah Depan. Baik, sambil tolong yang tenang ya, ibu periksa dulu hasil kerjanya. Yang tenang. Baik, anak-anak ibu, sudah selesai ibu periksa. Setelah ibu periksa, nilainya bagus-bagus semua nih. Ya, ada 6 orang yang mendapat nilai 100. Kita berikan tepukan untuk temannya yang mendapat nilai 100. Tapi ada 3 orang, tapi 3 orang ini nilainya ada yang dapat 70, ada 60, ya 72 orang. Jadi ibu mengharapkan kalian belajar lagi yang semangat, ya, yang belum mencapai nilai KKM itu belajar lagi lebih giat. Yang belum mencapai, kita kan KKM kita itu kan 75 anak, ya. Untuk KKM kurang kita adalah 75. Jadi yang belum mencapai KKM itu akan kita adakan remedial, ya, pada hari Sabtu di luar jam belajar. Tapi setelah pulang sekolah di luar jam belajar kita adakan remedial dan pembinaan, ya. Untuk penilaian diskusi tadi, ini ibu sudah periksa juga lembar LKPD-nya. Ibu lihat hasil kerjanya. Ini ada kerja kelompok yang rapi, yang menempel rapi Diana, ya. Itu adalah kelompok meme. Kita berikan tepukan untuk kelompok meme. Karena ini ada sedikit hadiah untuk kelompok meme. Silakan dibagikan dengan temannya, ya. Ya, baik anak-anak ibu, kita sudah belajar pada hari ini. Nah, pada materi kali ini, ya, bagaimana perasaan kamu mengikutinya? Menyenangkan atau tidak? Bagian mana yang menurut kamu senang, nak? Bagian apa? Bagian apa, Nabila? Bagian menempel. Bagian apa? Berdiskusi. Ya, mungkin maksudnya Nabila ketika berdiskusi menempelkan gambar dari tumbuhan menghubungkan dengan cara beradaptasinya. Mungkin itu ya Nabila ya. Baik. Kalau ada tidak pelajaran yang sulit menurut kamu, nak? Ada tidak pelajaran yang sulit menurut kamu?
Bagian yang mana? Bagaimana kalau menemukan informasi tadi nak? Menggunakan kata tanya, melalui unsur kata tanya apa, siapa, bagaimana? Apa Ahmad? Agak sulit. Agak sulit. Menurut kelompok suci coba. Evaluasi. Dalam mengerjakan evaluasi, kenapa tuh evaluasinya? Ada yang sulit soalnya. Baik, ya. Terus ada yang lain dari kelompok Yeni? Bagaimana dengan menemukan informasi tadi nak? Menemukan informasi pada bacaan. Menurut kamu mudah atau sulit? Sulit. Menurut Depan? Sulit. Sulit. Kalau yang lain? Kelompok Memek? Agak sulit. Ya, baik nak. Nah, karena materi itu agak sulit, jadi ibu minta kamu ulangi lagi pelajaran kamu di rumah. Ya. Nah, apa manfaat pelajaran kita pada hari ini nak? Bisa mengetahui. Ya, ini apa ini manfaat pelajarannya? Bisa mengetahui tentang bentuk-bentuk adaptasi tumbuhan. Ya, bisa mengetahui tentang adaptasi, bentuk-bentuk adaptasi tumbuhan. Terus, apa depannya di depan? Menurut kamu manfaatnya? Bisa membuat pertanyaan yang baik. Bisa membuat pertanyaan yang baik. Ya, tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri kalimat tanya ya. Berarti kamu sudah bisa membuat pertanyaan yang baik. Selanjutnya, apalagi Andini? Manfaatnya Andini yang bisa kamu ambil dari pelajaran kita pada hari ini? Bisa menemukan informasi dalam bacaan melalui unsur kata tanya apa, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Iya, kamu bisa menemukan ya, bisa menemukan informasi. Berarti itu manfaat pada pelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak ibu tugaskan di rumah, kamu diskusikan dengan orang tua kamu sikap persatuan yang kamu wujudkan di rumah. Ya, sikap persatuan yang menunjukkan sikap persatuan di rumah yang kamu masing-masing. Paham anak-anak ibu? Baik. Ibu ingatkan tetap tidak bosan-bosannya, jaga kesehatan, ya, jaga jarak, pakai masker dan rajin mencuci tangan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.